Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Telaga Kautsar dari Prodi PGSD semester 4 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu melahirkan atau yang disebut dengan vivipar dan bertelur, yaitu ovovivipar, dan melahirkan dan bertelur disebut ovovivipar. Serta ada yang berkembang biak dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara kawin. Perkembangbiakan hewan secara kawin diawali dengan pembuahan. Pembuahan terjadi jika sel kelamin betina atau sel telur dan sel kelamin jantan atau yang disebut juga spermatozoid berbaur atau bersatu. Hasil ini disebut juga dengan zigot. Zigot adalah proses perkembangbiakan sebelum janin atau calon janin pada rahim wanita. Zigot tumbuh menjadi embrio. Embrio inilah yang menjadi keturunan baru. Contoh-contoh hewan yang bertelur. Yang pertama ada ayam, ikan, dan lain-lain. Hewan yang bertelur pada pertumbuhan dan perkembangbiakan embrio terjadi luar di tubuh induknya. Embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam telur ini dilengkapi dengan kuning telur atau yang disebut yolk. Kuning telur digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangbiakan embrio. Yang kedua adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau yang disebut juga vivipar. Hewan yang melahirkan menghasilkan telur, akan tetapi telur yang dikeluarkan dari tubuh telur tetap berada di dalam rahim hewan betina. Telur tersebut juga tidak terbungkus oleh cangkang atau kulit yang keras. Setelah telur itu dibuahi, telur itu akan tumbuh menjadi calon bayi dan tumbuh menjadi bayi yang sempurna. Selama itu pula hewan wanita mengalami masa kehamilan. Setelah mencapai umur tertentu dalam kandungan, maka anak hewan akan dilahirkan. Anak hewan yang baru diberi makan oleh induknya dengan cara menyusui. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan disebut vivipar. Contoh hewan vivipar adalah sapi, kucing, kambing, dan singa. Ciri-cirinya memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan mengalami masa mengandung. Yang terakhir memiliki rambut atau bulu yang halus. Yang ketiga adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan atau yang disebut juga dengan ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Pembuahannya terjadi dalam tubuh hewan betina. Setelah menjadi pembuahan, di dalam hewan betina akan terbentuk telur. Zigot tumbuh menjadi embrio. Di dalam embrio tersebut, proses ini dinamakan kehamilan. Setelah embrio tumbuh dengan sempurna di dalam telur, induk akan mengeluarkan sebagai keturunan baru. Kadang-kadang anaknya dikeluarkan masih terbungkus dalam cangkang telur. Contoh hewan ovovivipar adalah ikan paus, ikan pari, dan beberapa jenis ular. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan tanaman. Perkembangbiakan tanaman adalah salah satu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultivar tertentu. Secara umum, terdapat dua tipe perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan seksual dan aseksual. Yang pertama, perkembangan seksual. Perkembangan seksual melibatkan penyatuan serbuk sari atau sel kelamin jantan dan sel telur betina untuk memproduksi biji. Sebuah biji tersusun atas 3 bagian, yaitu kulit biji sebagai pelindung biji. Terus yang berikutnya endosperma sebagai cadangan makanan. Yang ketiga embrio yang merupakan calon tanaman. Ketika biji telah dewasa dan berada pada lingkungan yang sesuai, maka biji akan berkecambah. Secara umum terdapat dua tipe perkembangbiakan seksual, yaitu isogami
dan heterogami. Yang pertama, isogami. Isogami adalah tipe perkembangbiakan dengan dua gamet yang dihasilkan oleh kedua tetua tidak berbeda satu sama lain atau secara morfologis sehingga dinamakan isogamatas. Peleburan dua gamet yang terjadi dinamakan conjugation dan zigot yang dihasilkan dinamakan zigospore. Metode isogami dijumpai pada tanaman golongan rendah seperti mukor. Yang berikutnya adalah keuntungan dan kerugian, yaitu keuntungan tanaman melalui biji dalam kondisi hidup memiliki perakaran yang dalam sehingga memiliki vigor yang baik, memungkinkan terjadinya perbaikan sifat dibandingkan induknya, adanya polyborioni. Perkembangbiakan dengan biji sangat dibutuhkan ketika perkembangbiakan vegetatif mengalami kegagalan atau membutuhkan banyak biaya. Yang berikutnya adalah kerugian. Kerugiannya adalah jika keturunan yang dihasilkan tidak mewarisi sifat unggul tetuanya, maka hasil anakan bersifat inferior sehingga tidak menguntungkan. Biji kehilangan viabilitas dalam periode yang singkat. Yang kedua adalah perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan aseksual adalah salah satu metode reproduksi pada tanaman tanpa melalui meiosis. Reproduksi ploidi atau persilangan sehingga menghasilkan keturunan yang merupakan klon dari induknya. Sifat anakan sama dengan induknya karena tidak terjadi peleburan sifat. Beberapa tanaman berkembang biak secara aseksual, yang mana membuat mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempertahankan populasinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.